Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Zilatul Umrah, D4 Kebidanan kelas 1B. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan atau respirasi pada manusia. Respirasi merupakan peristiwa menghirup udara atau inspirasi yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara atau ekspirasi yang mengandung karbon dioksida sisa oksidasi yang keluar dari tubuh. Bernapas berguna untuk mengambil oksigen, kemudian yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk melakukan pembakaran. Kemudian berguna untuk mengeluarkan karbon dioksida sisa oksidasi yang tidak diperlukan oleh tubuh ke paru-paru, kemudian ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian berguna untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Adapun organ-organ yang digunakan dalam sistem respirasi yaitu hidung atau nasal, tekak atau faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, bronkiolus atau cabang bronkus, dan alveoli. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan saluran udara pertama yang mempunyai dua lubang dan dipisahkan oleh sekat hidung. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara, debu, dan kotoran-kotoran lain yang masuk ke hidung. Bagian luar dinding terdiri dari kulit, lapisan tengahnya terdiri dari otot dan tulang rawan, lapisan dalamnya terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan dengan concha nasalis. Concha nasalis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu concha nasalis inferior, concha nasalis medial, dan concha nasalis superior. Adapun fungsi-fungsi hidung yaitu sebagai saluran udara, sebagai penyaring udara, untuk menghangatkan udara, dan untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke hidung. Yang kedua, tekak atau faring. Faring merupakan persimpangan antara jalan makanan dan jalan pernapasan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Rongga tekak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan saluran udara dan bertindak dalam pembentukan suara. Terdapat di bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis, masuk ke dalam trakea. Di bawahnya ditutupi oleh epiglotis dan dilapisi oleh selaput lendir kecuali pita suara. Laring tersusun atas 4 tulang rawan. Yang pertama ada kartilago tiroid, kemudian kartilago anteanoid, kemudian kartilago krikoid, dan kartilago epiglotis. Kemudian trakea. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin tulang rawan, dan di sebelah dalamnya diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut dengan sel bersilia. Panjang trakea 9 sampai 11 cm. Terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi dengan otot polos. Kemudian bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea yang mempunyai struktur serupa dengan trakea dan memiliki jenis sel yang sama. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri, dan bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping daripada bronkus kanan. Bronkus bercabang-cabang. Cabang yang paling kecil dinamakan bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin, dan pada ujungnya terdapat gelembung paru-paru atau yang biasa disebut dengan alveoli. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung hawa atau alveoli. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus. Tiap lobus terdiri dari lobulus. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang paling kecil yang disebut dengan segmen. Paru-paru kiri dan kanan masing-masing mempunyai 10 segmen. Paru-paru terletak pada rongga dada dan dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Kemudian
Fisiologi pernapasan. Fisiologi pernapasan terbagi atas dua bagian, yaitu fisiologi pernapasan pada paru-paru dan pernapasan pada jaringan. Pernapasan pada paru-paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru. Oksigen masuk ke hidung atau mulut, kemudian ke faring, laring, trakea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah di dalam kapiler pulmonar. Kemudian oksigen menembus membran sel dan sel darah merah dibawa ke jantung. Di dalam paru-paru, karbon dioksida menembus membran alveoli dari kapiler darah, kemudian dikeluarkan melalui pipa bronkus sampai mulut dan hidung. Kemudian pernapasan pada jaringan. Hemoglobin yang banyak O2 dari paru-paru ke vena pulmonalis, kemudian ke atrium sinistra, ke aorta, ke arteri, kemudian ke arterial, kemudian ke kapiler arteri atau vena, kemudian ke vena cava, kemudian ke atrium sinistra, ke atrium dextra, kemudian ke ventricle dextra, kemudian ke arteri pulmonalis dan kembali lagi ke paru-paru. Baik, saya akan melanjutkan materi saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap dengan proses penelanan, pengunyahan, dan pencampuran enzim dengan zat cair yang terbentang mulai dari mulut hingga anus. Berikut beberapa organ pada sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan saluran permulaan yang terdiri dari dua bagian. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari gigi, gusi, bibir, dan pipi, sedangkan bagian dalam terdiri dari rongga mulut. Terdapat 3 otot yang bekerja pada saat kita mengunyah, yaitu musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoid. Kemudian faring atau tekan. Faring merupakan organ yang menghubungkan antara kerongkongan dengan mulut dengan panjang 12 cm. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan suatu tabung berotot dengan panjang kurang lebih 25 cm terletak di belakang jantung yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot melingkar, dan lapisan tunica serosa adventitia yang dipersarafi oleh nervus vagus dan trunkus simpatis. Kemudian lambung. Lambung merupakan organ yang dapat mengembang yang terletak di bawah diafragma di depan pankreas dan limfa. Lambung terdiri dari fundus ventriculi, corpus ventriculi, atrium pylorus, kemudian curvatura mayor, curvatura minor, dan osteum cardiacum. Lambung berfungsi untuk menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan, dan menghasilkan getah cerna lambung. Kemudian usus halus. Usus halus terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, kemudian yeyunum dan ileum. Usus halus berfungsi untuk menerima zat-zat makanan yang telah diserap untuk dicerna, kemudian menyerap protein menjadi asam amino, dan karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Kemudian usus besar. Usus besar mempunyai panjang kurang lebih 1,5 meter atau 1/2 meter dengan lebar 5-6 cm. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dari makanan sebagai tempat bakteri coli dan sebagai tempat feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Kemudian rektum. Rektum terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan antara intestinum mayor dengan anus. Dan yang terakhir
terakhir anus. Anus merupakan saluran yang menghubungkan antara rektum dengan dunia luar. Adapun beberapa alat pelengkap pada sistem pencernaan, yang pertama hati. Hati merupakan organ terbesar yang ada di dalam tubuh. Kemudian empedu. Empedu merupakan sebuah kantong yang berbentuk seperti buah pir dan merupakan membran otot. Kemudian yang terakhir ada pankreas. Pankreas merupakan sekumpulan kelenjar yang sangat mirip strukturnya dengan kelenjar ludah. Demikian pemaparan materi saya tentang sistem pencernaan. Kemudian saya akan melanjutkan materi saya tentang sistem perkemihan atau urinaria. Baik, sistem urinaria atau perkemihan merupakan tempat di mana terjadinya penyaringan darah agar darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dikeluarkan melalui air kemih atau urin. Adapun beberapa susunan sistem urinaria, yang pertama ginjal, kemudian ureter, kemudian vesika urinaria, dan yang terakhir ada uretra. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti biji kacang berjumlah 2 kiri dan kanan. Terletak di bagian belakang cavum abdominis, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri, dan ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, panjang ginjal 12-13 cm dengan berat 120 hingga 150 gram. Ginjal berwarna ungu tua yang terdiri dari korteks dan medula. Adapun beberapa fungsi ginjal, yang pertama mengeluarkan zat-zat toksin atau racun, menjaga keseimbangan cairan, kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Yang kedua, ureter. Ureter merupakan saluran yang panjangnya kurang lebih 25 hingga 30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter terdiri dari 2 saluran yang terdapat di dalam rongga abdomen, di sebagian dalam rongga abdomen, sebagian dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerak peristaltik tiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemih masuk ke vesika urinaria. Yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Terdapat di belakang simfibis pubis di dalam rongga panggul. Kandung kemih berbentuk seperti kerucut atau buah pir yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Kemudian bagian-bagian kandung kemih. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas disebut fundus naik. Puncaknya menghadap ke depan bawah. Kemudian 3 saluran yang bersambungan dengan kandung kemih, 2 ureter dan 1 uretra. Daerah segitiga di antara 2 lubang ureter dan uretra disebut segitiga kandung kemih. Yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Panjang uretra pada laki-laki kurang lebih 20 cm yang terdiri dari uretra prostatia, membranosa, dan cavernosa. Pada wanita, uretra terletak di belakang simfibis pubis dengan panjang 3-4 cm. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina, dan uretra berfungsi untuk sebagai saluran ereksi. Kemudian, berikut beberapa kelainan pada sistem urinaria. Yang pertama ada prospadi. Prospadi merupakan suatu bentuk kelainan bawaan di mana uretra bermuara pada sisi bawah penis. Kemudian epistadia, yaitu terbukanya uretra di sebelah ventral. Kemudian yang terakhir saya akan memaparkan materi saya tentang sistem integumen. Struktur kulit. Secara mikroskopis, kulit tersusun atas 3 lapisan.
Stratum corneum. Stratum corneum terdiri dari sel yang tipis, datar, tidak mempunyai inti sel, dan terus-menerus dilepaskan. Sel epidermis utama yang melakukan diferensiasi adalah keratinosit, membentuk keratin, suatu protein fibrosa. Yang kedua, dermis. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit yang terdiri dari dua lapisan. Bagian atas pars papillaris, bagian bawah reticularis. Dermis terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun oleh serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikulus. Yang ketiga, lemak subkutan. Lemak subkutan terdiri dari kumpulan sel lemak. Lapisan lemak ini disebut reniculus adiposis yang tebalnya tidak sama di setiap tempat. Reniculus adiposis ini berguna sebagai pegas bila terjadi trauma mekanis menimpa kulit, mengatur suhu tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kemudian penimbunan kalori dan kosmetik. Adapun pelengkap kulit, yang pertama rambut. Rambut tumbuh dari folikel rambut di dalam epidermis. Akar rambut terdapat di dalam folikel. Rambut terdiri dari rambut panjang, rambut pendek, rambut bulu lanugo, dan rambut seksual. Yang kedua, kuku. Kuku tertanam di dalam palung kuku. Pada palung kuku tersebut terdapat banyak pembuluh darah. Bagian putih yang terdapat pada kuku dinamakan lanula karena bentuknya seperti setengah bulan yang merupakan awal kuku untuk maju. Dan yang terakhir ada kelenjar kulit. Kelenjar kulit merupakan jalan untuk mengeluarkan berbagai zat dari badan. Kelenjar keringat terdapat hampir di seluruh tubuh kecuali telinga dan bibir.